Halo, apa kabarnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di perkuliahan online ya. Oke, untuk saat ini adalah perkuliahan mata kuliah database server ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai data manipulation language ya, atau DML gitu ya. Nah, ini bagian dari SQL gitu. Oke, baik. Jadi data manipulation language ini nanti Anda diharapkan nanti tujuannya adalah mampu memahami pengisian tabel dalam database gitu ya. Terus mahasiswa mampu memahami dan memanipulasi data dalam database. Nah, oke, landasan teori ini DML ya, yaitu dalam DML data manipulation language ini ada statement operasi yaitu insert ya, terus modify dan delete ya. Jadi istilah langsung mengandung pengertian sekumpulan statement DML ya, yang membentuk suatu fungsi tertentu. Oke, untuk insertnya ya, perintah insert ya, ini perintah insert menambahkan baris baru ya pada tabel ya. Oke, ini contoh. Kalau kemarin kan membuat tabelnya yang yang ini satunya lagi ya. Oke, selain yang DML itu ya. Oke, ada insert. Nah, nanti sintaks dasarnya adalah insert into ya, tabel. Nanti terus kolomnya, terus ini nilainya. Nah, oke. Contoh nih ya. Insert into nasabah ya. ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah. Terus itu isinya adalah ID nasabah 1 misalkan. Terus ini Sutopo gitu ya, nama nasabahnya. Terus alamatnya adalah Jenderal Sudirman nomor 12 gitu. Nah, oke, itu untuk memasukkan ya. Terus kemudian perubahan data pada data dalam tabel ya, update ya. Jadi untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Nah, ini contoh ya. Update, nanti nama tabelnya apa. Terus kemudian set ya. Set kolom diganti kolom apa yang mau diganti gitu ya. Oke, dengan kondisi tertentu ya. Oke, saya contohkan dengan update nasabah, set alamat nasabah sama dengan ini diubah berarti Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 yang nama nasabah Sutopo gitu ya. Oke, terus berikutnya adalah perintah delete ya. Jadi ini untuk memanipulasi database. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete from table. Terus kondisinya apa yang mau di delete ya. Nah, ini saya contohkan adalah mau delete from ya, delete from, ini nama tabelnya, kondisinya nasabah yang namanya Sutopo gitu ya. Nah, oke, itu untuk apa itu, ada 3 macam tadi ya, yaitu insert ya, terus update, delete ya. Oke, terus transaksi database. Jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL ya, data definisi language ini berkaitan dengan pendefinisian tabel ya. Oke, sekarang kita praktek ya. Kita praktek untuk data definisi language ya. Disiapkan itu sistem operasi ya, ini pakai Windows 7 boleh, pakai Windows 10 boleh, terus program XAMPP atau pakai WAMP. Kalau yang kemarin saya pakai WAMP ya. Lalu modul basis datanya. Oke,
Saya buka dulu untuk WAM servernya ya. Oke, ditunggu sebentar. Ini alat dan bahan ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini sudah aktif ya. Nah, ini sudah saya aktifkan. Bisa lihat di ini icon ya. Itu ini saya gunakan web server ya. Oke, terus kemudian saya buka dulu di web browsernya ya. Nah, ini localhost ya. Nah, oke. Nah, ini masih sama saya gunakan WAM-nya. Masuk di phpMyAdmin ya. Oke, ditunggu sebentar, masih loading. Nah, ini untuk masuk ke phpMyAdmin. Ini passwordnya defaultnya kosong ya, username-nya root. Nah, oke, database yang kemarin kita gunakan untuk praktek yaitu yang sudah dibuat di perbankan ya. Oke, ini ada cabang bank, nasabah ya. Oke, Anda juga bisa menggunakan konsol ya, MySQL yang konsol. Oke, saya cari dulu. Digunakan WAM server. Nah, oke, di sini ke MySQL console ya, root ya, passwordnya ya. Oke, passwordnya kosong ya. Nah, ini adalah tampilan dari MySQL ya. Saya gunakan database perbankan ya, ini berarti saya gunakan use ya. Saya tampilkan dulu show database ses gitu ya, database apa, semua ini tampil sama sebenarnya tampilannya. Terus perbankan ya, use perbankan gini ya. Oke. Terus kita tampilkan ya, show tables ya. Nah, ini tabel ya, ada tabel cabang bank, nasabah gitu ya. Nah, ketika kita akan praktek ini ya, memasukkan ya
Nah, memasukkan contoh adalah memasukkan data dalam tabel nasabah. Oke, ini ya pakai insert into nasabah gitu ya. Nah, ini saya saya masukkan ke sini. Ini SQL-nya. Di insert into nasabah, ID nasabah, nama nasabah, alamat ya. Oke, ada yang apa itu? Ada yang error gitu ya. Ini ketiknya tidak boleh error ya. Kalau kita ini pakai interface nasabah juga bisa tanpa mengetikkan kodenya ya, gitu ya. Nah, ini pakai query ya, ataupun langsung ke sini, ke insert ya. Oke, misalkan ini satu ya, nama nasabah Solar Toko gitu ya, alamatnya alamatnya adalah Jalan Jenderal Sudirman 12 gitu ya. Oke, kita go ya. Oke, ini kodenya ya. Nah, ini adalah kode SQL-nya ya. Oke, kita lihat di sini apakah sudah masuk atau belum. Nah, tabel nasabah ya. Nah, oke, ini di plus ya. Nah, ini kan, nah ini sudah ada satu ya. Oke, sebenarnya sama ya ketika perintah ngetik dan perintah apa itu, perintah pakai ini ya, perintah ketik langsung dan diklik tadi ya. Misalkan saya seleksi ya, saya tampilkan select bintang from nasabah gitu ya. Nah, ini sudah tampil datanya ya. Misalkan akan kita isi lagi ya, ini value nya misalkan nomor 2, ID nasabahnya ini Dinda gitu ya. Nomor 18 gitu ya. Oke, ini sudah, jadi dimasukkan lagi. Kalau saya select, nah ini maka akan, nah ini ada 2 data gitu ya, yaitu perintah untuk SQL untuk memasukkan data ya. Kalau mau lagi ya bisa saja, ini tidak harus lewat sini ya, bisa lewat SQL yang ini ya. Nah, di sini sudah bisa ya. Ini misalkan saya ganti dengan nomor 3 ya. Di Pramono misalkan ya, Jalan Imam Barjo gitu misalkan 11 ya. Nah, ini tidak di enter tapi di go ya. Nah, oke. Kita lihat di sini kalau di SQL ya, ini ada 3 itu ya. Nah, itu untuk menginsert ya, insert data gitu. Oke, selanjutnya yaitu
update atau mengedit ya. Misalkan tadi dimasukkan salah ya, maka ini misalkan ya, datanya dimasukkan salah, itu pakainya update ya, update nama tabelnya. Oke, ini saya ke sini di SQL ya. Oke, update ya, ini update nasabah, set alamat nasabah menjadi ya, ini yang apa itu, jalannya yang jalan ini, jalan tidak sebenarnya salah, misalkan saya ganti dengan jalan Madukoro gitu ya. Ya, untuk nama nasabah Sutopo, jadi nanti diganti ya. Oke, kalau ada yang salah bisa dicek ulang ya. Kayak gini ya, kalau pakai apa itu, pakai di browse saja. Ini misalkan ini yang Sutopo ya, saya edit gitu ya. Nah, ini kliknya edit gitu ya, Sutopo jalan Madukoro gitu ya. Nah, oke, go ya. Nah, ini perintahnya adalah update nasabah, set alamat nasabah, ini yang baru ya. Terus ini kondisinya ya, kondisinya adalah menggunakan ID nasabah gitu ya. Oke, nah ini juga bisa Anda gunakan perintah di sini ya. Oke, perintah yang di konsol ya, SQL konsol ya. Oke, jadi ini update ya, update nasabah, set alamat nasabah menjadi channel Madukoro 15 misalkan. Untuk ID nasabah siapa ini, misalkan Dinda, itu 2 ya ID nasabahnya. Kondisinya ini ya. Nah, ini 2 tidak pakai petik karena di sini apa itu integer ya. Tipe datanya kan tidak ini, tidak karakter ya. Oke, sudah. Nah, ini sudah oke ya. Anda bisa tampilkan dengan select ya. Nah, maka ini sudah Dinda ya, ID 2 tadi. Nah, berikutnya yaitu menghapus ya. Menghapus ini delete ya, perintahnya delete from, terus kondisinya seperti ini. Kalau ini tinggal diklik saja, misalkan yang 3 ini ya, diklik ini ya. Kalau interface semacam ini, Budi Purnomo misalnya mau di delete ya, delete. Nah, ini sudah ada perintah gitu ya. Nah, oke, misalkan yes gitu ya, maka ini sudah di delete ya. Nah, oke, ini kalau mau lagi tidak di delete, ini perintahnya ya, delete from
nasabah, ID nasabah 2 gitu ya. Oke, bisa Anda masukkan di perintah sini gitu ya, delete from nama tabelnya nasabah gitu ya. Oke, nasabah dengan kondisi ID nasabah 2 gitu ya. Ini yang Dinda berarti. Nah, oke, kita tampilkan lagi dengan perintah select, maka tinggal satu saja ya. Nah, oke, kita refresh di sini, datanya cuma tinggal ini satu ya. Nah, itu untuk praktek ya, praktek delete ya, terus update, terus insert ya. Nah, kemudian nanti ini ada praktikum ya. Nah, ini tambahkan coba ini ya, datanya seperti ini ya, Toko Marianti ya, terus ini cabang bank gitu ya, terus tabel rekening gitu ya, ini dimasukkan, ada praktikum ya, nasabah rekening dan lain-lain. Nah, oke, semuanya ya. Nah, ini nanti bisa tugasnya bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Oke, ini coba saya masukkan ya, yang beberapa saja ya, tabel ini sudah, terus ini Mariati ya. Tak masukkan 3 data saja lah ya gitu ya. Mariati, kemudian alamatnya Jalan MT Haryono 31, ininya 2 ya. Oke, ini sudah masuk ya. Ini perintahnya otomatis kalau pakai user interface dari PHP MyAdmin ya. Terus cabang bank, nah ini kode cabang ini ya, berarti saya harus memasukkan di sini cabang bank yang ini ya. Nah, ini saya insert dulu cabang bank, terus ke kode cabang, terus nama cabang. Oke, di sini sudah, terus alamat cabangnya ya. Oke, sudah. Terus dua aja ya, ini dua data saja. Oke, Bank Magelang gitu ya. Ini saya copy saja ya, dari Anda bisa buka ini apa itu, buka apa ini, modulnya di pertemuan 1 ya, dibuka itu ya untuk praktek ya. Oke, sudah. Terus kemudian 2 saja, rekening sekarang ya. Nah, ini rekening 101 misalkan, masuk di rekening di sini ya, terus di insert. Nah, ini rekening, kemudian kode cabangnya, terus ini PIN. Ini default saja ya. Terus saldo 50.000 gitu ya. Dua yang saya masukkan 2, ini 1 lagi. Oke, di sini ya. Oke, terus kemudian
Nah, ini cabangnya ya, kode cabang. Oke, terus kemudian ini. Oke, dua data ya, saya masukkan. Nah, oke. Nah, ini dua data ya. Terus pada tabel lagi ini tabel nasabah hasil rekening ya. Nah, ini ya, di nasabah ini nomor rekeningnya. Nasabah hasil rekening yang ini berarti. Saya insert. Oke, ID 1, terus kemudian ini 2103 ya. Oke, bisa go. Nah, oke. Terus tabel transaksi ya. Nah, tabel transaksi nomor, kita masuk ke tabelnya. Tabel transaksi yang ini berarti. Oke, di insert. Oke, kita ambil contoh dari materi 1 ya, nomor transaksi 1, nomor rekening 105, nomor ID nasabah ya, nomor rekening ya, sorry, nomor rekening ini ya 105 ya. Terus ID nasabah ID 3 ya. Terus kemudian jenis transaksinya apa, kita lihat debit ya, debit. Tanggal transaksinya ini berapa ini, nah ini oke. Itu tipe data ya. Terus jumlahnya 50.000 ya. Oke, kita go. Nah, oke, ini sudah. Kalau kita lihat ada satu data yang telah dimasukkan ya. Ya, apalagi di sini. Oke, sudah ya. Oke, kalau kita lihat pakai ini sama saja ya. Tables gitu. Misalkan select ya, pakai perintah saya tampilkan select bintang cabang bank gitu ya. Select bintang kurang from ya. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, itu ya, itu untuk perintah DML ya. Oke, jadi ini itu perintah-perintah DML, nanti bisa Anda pelajari gitu ya pada materi ini. Nanti bisa ada update ya, ada delete dan lain-lain ya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.